Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan Ustazah Halimah. Hari ini, Ustazah akan mengajak teman-teman untuk belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa dipahami oleh teman-teman. Berdoa dimulai. Selesai. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Lalu, bagaimana ya bunyi bisa sampai di telinga kita? Untuk mencari tahu, yuk kita lakukan percobaan. Percobaan pertama, alat dan bahan. Selang plastik yang panjangnya 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Setelah kita coba, ternyata bunyinya bisa terdengar loh. Bunyi akan merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Percobaan kedua. Alat dan bahan. 1. Gelas plastik 4 buah. 2. Benang kasur. 3. Paku. Langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Wah, ternyata juga terdengar loh teman-teman. Bunyi merambat melalui benang penghubung. Artinya, bunyi bisa merambat melalui benda padat. Percobaan ketiga. Alat dan bahan. 1. Ember besar. 2. Air. 3. Batu koral. 4. Corong kecil. Langkah kerjanya, isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Ternyata, bunyi juga bisa merambat melalui air loh. Kalau kalian penasaran, coba buktikan sendiri ya di rumah. Dari percobaan sebelumnya, maka dapat kita peroleh sifat bunyi merambat. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. 1. Ada sumber bunyi. 2. Ada media penghantar. 3. Ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, antara lain udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan zat cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar cara mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat tidak? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Biasanya terletak pada kalimat pertama. Sedangkan gagasan pendukung adalah
uraian atau tambahan informasi atau penjelasan dari gagasan pokok. Coba kita terapkan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan siap menghadapi musim hujan. Kita coba menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf kedua. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Nah, mari kita tentukan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Seperti yang kita tahu bahwa gagasan pokok biasanya terletak di awal paragraf atau kalimat pertama. Ya, benar. Gagasan pokoknya adalah, pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah kalimat-kalimat setelah itu, yaitu yang pertama, Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kalian sudah paham kan? Insya Allah semuanya pasti paham. Selanjutnya, kita akan belajar tentang makna persatuan. Kita akan belajar dari sapu lidi. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Untuk itu, persatuan sangatlah penting bagi kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.